Terakhir wal a'jabu birra'i. Wal a'jabu birra'i, yang menghalangi atau menjadi kendala orang menjadi soleh adalah a'jabu birra'i, membanggakan akalnya, ai ihtisanu bi aqlihi, itunya pengagungan terhadap akalnya, wa tadbirihi, dan tadabirnya, wa tarfa'u bidzalika, dan merasa tinggi dengan akalnya. Nih orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang merasa segala-galanya di atas orang lain, itu a'jabir ra'i, termasuk kendala yang menghalangi orang menjadi soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya para asatidz dan para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih di maqalah yang ke-7 ya. Masih maqalah yang ke-7. Kemarin baru 2. Kendala-kendala yang menjadikan orang menjadi soleh. Ternyata jadi orang soleh banyak kendalanya. Betul ya. Pengen baik itu godaannya banyak. Gak mudah. Betul Bu, ada ibu-ibu gak? Bu, ya. Jadi istri solehah teh banyak kendalanya, betul. Jadi orang-orang baik itu banyak sekali godaannya, kendalanya yang menghalanginya banyak sekali.
Bahkan niat kebaikan juga itu kendalanya banyak. Tuh ya, sekarang hari Kamis tuh kita udah niat nih pengen puasa. Biasanya yang jarang ada segala sesuatu itu biasanya di rumah ada segala sesuatu. Biasanya gitu. Ya. Yang menggoda kita itu. Betul ya. Biasanya istri jarang ngasih apa-apa kalau pagi-pagi gitu, boro-boro kopi ya. Yang manis, yang pahit juga gak ada biasanya gitu. Tapi kalau pengen niat udah puasa gitu, pengen niat puasa, tiba-tiba Masya Allah itu ada susunya segala kan. Ya Allah, entehnya ada manisnya kan gitu, enggak enteh pahit itu. Jadi niat kebaikan itu pasti ada godaannya. Seperti itu. Kita ingin sholat berjamaah ke masjid pasti berat, ada godaan. Betul, berat. Kita pengen ngaji istiqomah, ada aja. Ya, gitu. Apalagi orang yang emang tidak niat, apalagi gitu. Itu diajak-ajak juga pasti banyak lika-likunya, betul. Ya Allah. Ya, yang kemarin sudah kita bahas dua ya. Jadi kendala-kendala menjadikan orang jadi soleh itu diantaranya kemarin yang pertama qana'ah bil jahliyah, ridho dengan kebodohannya. Yang kedua wal hirsu ala dunya, terlalu rakus terhadap dunia. Yang ketiga nih, kendala jadi orang soleh itu yang ketiga wasyuhu bil fadli. Wasyuhu itu koret, pelit itu dengan sesuatu yang lebih dari hajat kita, padahal itu ya. Itu. Jadi kebutuhan kita itu sudah terpenuhi, ada lebihnya. Nah, yang lebih itu, nah kita simpan, biasanya begitu. Itu ya, biasanya kita simpan. Padahal kebutuhan kita yang pokok dan sebagainya itu sudah terpenuhi. Itu syuhu bil fadl. Jadi buhl bimazada an hajati fi dzalikal waqt. Di sini dijelaskan lagi secara detail, yaitu koret, bahil itu koret, pedit, apalagi ya, buntut kasiran, mereket jengkol gitu. Ya banyak banget nih ya. Istilah orang pelit itu banyak banget. Ya Allah. Bima zada ani hajatihi, dengan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya fidalikal waktu, pada waktu itu. Itu karena kita mah selalu ketakutan besok makan apa enggak gitu. Kalau enggak disimpan nih, kayaknya besok gak makan gitu. Betul ya. Kita jadi keyakinannya kita kadang masih lemah. Padahal selama Allah ngasih kita hidup, pasti Allah akan beri rezeki. Kadang keyakinan itu yang sudah dipartir, kadang longgar lagi. Iya apa enggak kadang gitu. Gitu ya, kadang kalau kita nggak ngumpulin, besok nggak makan dong kan gitu. Allahu Akbar. Padahal baginda Rasul mengajarkan, Rasul itu nggak pernah menyimpan makanan buat besok. Itu baginda Rasul. Seharusnya kita umatnya mencontoh Rasul. Kalau kita disimpan sebanyak-banyaknya, itu ya buat seminggu, buat sebulan. Betul Bu? Ya ibu-ibu yang kerti gitu. Ya Bu ya. Ya Allah, takut gitu besok gak makan. Berarti kalau besok gak bisa makan, gak Allah kasih rezeki, innalillahi, udah gitu aja. Betul ya? Iya. Selama Allah kasih hidup kita,
pasti Allah kasih rizki. Itu mah sudah paten gitu ya. Jadi ketika 4 bulan kita di rahim ibu kita itu sudah ditentukan bikat bi ajalihi wa rizki, itu ajal dan rizki itu berdampingan. Ketika ajal sudah sampai, rizkinya habis gitu aja. Kalau rizki masih ada, ajal masih jauh gitu. Sehebat apapun kecelakaan yang menimpa seseorang, kalau masih ada rizkinya, hidup gitu Pak. Tapi kalau rizkinya sudah habis, kesandung padahal gitu, jatuh biasa, innalillah gitu. Padahal tinggal duduk doang, tidur, innalillah wa inna ilaihi. Kan banyak ya orang-orang yang tidur gak bangun lagi, apalagi tidurnya sambil nyender kan gitunya gitu, kayak kita. Ya Allah, gak bangun lagi gitu tuh Allah. Kenapa? Karena itu hubungannya rekat antara ajal dan rizki. Lalu sing yakin ketika Allah masih ngasih rizki, pasti ajalnya masih jauh. Ya Allah, kita sering lihat ya kayak di rumah sakit yang didudutin terus gitu, makanan tetap keluar karena rizkinya sudah udah habis, gak ada lagi gitu. Makanya gak ada yang bisa masuk. Masya Allah. Makanya sing yakin kita orang beriman. Awas ya, kita itu orang beriman, kita yakin. Awas, kita ya yakin tentang masalah rizki itu nggak mungkin ketuker. Ini kadang orang suka hasud kepada orang lain dikarenakan milik orang, bukan rizkinya, milik. Padahal milik itu belum tentu rizki gitu. Ya Allah, dia bagus ya rumahnya, mobilnya bagus, itu mah baru miliknya saja gitu. Betul gak? Kan ada orang yang punya mobil gak pernah jalan-jalan gitu, disimpan baik di rumah. Ketika jalan pasti sakit itu, ya sakit gitu. Kalau sakit pasti pakai mobil. Jadi ketika keluarnya itu mobilnya itu kalau dia sakit. Itu betul. Ya Allah, kita nggak punya mobil tapi bisa jalan gitu, enak gak? Enak. Mending punya mobil apa mending gak punya mobil? Mending punya mobil Ustaz gitu, tapi badan sehat gitu kan. Itu ya, Masya Allah. Makanya sing baik itu sing ingat bahwa itu titipan tuh gitu, nggak dibawa. Sok lihat deh orang kaya, sekaya apapun di kolong langit ini nggak akan bawa yang gituan. Betul. Sok lihat tetangga-tetangga kita yang kaya raya gitu, yang meninggal mobilnya masih ada gitu ya, motornya masih ada gitu, rumahnya masih ada tetap gitu, istrinya ditinggal, iya ditinggal. Masya Allah gitu ya. Kalau istrinya meninggal berarti suaminya kawin lagi kan, biasanya gitu. Betul? Iya, itu buat pandangan kita. Oh ternyata itu semuanya cuma milik sementara, haknya itu selama masih hidup. Ngerti nggak nih, jelas? Selama masih hidup itu masih milik kita. Itu Masya Allah, itu mah hak guna saja sebenarnya. Betul, hak guna saja. Ketika waktunya diambil, dicomot, ya udah, nyawa kita diambil, udah, masanya sudah habis. Itu diganti nanti kepemilikan sama yang lain. Betul. Iya, asalnya punya kita, ketika meninggal jadi milik orang. Masya Allah, istri yang cantik pun ya Allah yang kita puja-puja dan sebagainya, ketika kita udah meninggal masih bening kan, janda apa sebutnya? Janda herang katanya gitu. Ya Allah, pasti banyak yang ngelirik, betul gak? Apalagi kaya raya, pemuda juga masih laku, betul gak ke pemuda? Ya Allah, kan gitu, apalagi pemuda pengangguran kan gitu, pengen enaknya saja kan pasti gitu. Ya Allah, itu dunia Pak. Iya. Makanya kemarin
Jangan sampai itu kita terlalu rakus terhadap dunia, karena itu menghalangi kita untuk jadi soleh. Pun ini demikian, kawas pelit nih, koret kita itu menghalangi kita jadi soleh. Orang koret mah bukan orang soleh gitu. Masya Allah. Insya Allah kalau jamaah Masjid Jami At-Taqwa mah bukan orang koret, itu ya orangnya dermawan. Insya Allah kita buktikan lagi besok hari Jumat gitu Bu ya. Ya siap kita merahkan kotak amal, gerakan memerahkan kotak amal. Dicet Ustadz namu dicet kotak amal. Ya Allah, kita isi dengan uang yang berapa yang merah tuh? Ya. 100 rupiah yang 100.000. Kalau nggak ada 100.000, 50.000 sok gitu. Karena harta itu yang akan menyelamatkan kita. Yakin Bu itu. Yakin itulah harta yang akan menyelamatkan kita. Masya Allah. Selanjutnya awas, yang menghalang-halangi atau yang menjadi kendala orang menjadi soleh itu warriya'u fil amali, riya di dalam beramal. Nah, ar-riya sirkul asgor, dalam kitabiah dikatakan ar-riya sirkul asgor. Riya itu termasuk musyrik kecil. Kenapa? Karena kita ibadah itu karena orang gitu. Betul gak kita mau sholat tuh karena dilihat orang. Kita sholat karena malu sama orang, kan gitu bahasanya. Kita lebih maluan sama manusia daripada sama Allah. Padahal manusia itu ada lengahnya. Tapi kalau Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah mah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Kalau kita tukang tidur, kita mah gitu. Kalau udah tidur, udah gak inget apa-apa. Ada lengahnya manusia mah. Tapi kadang kita suka malu itu dengan yang namanya manusia. Padahal manusia ada lengahnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu segala-galanya, kadang kita tidak malu. Masya Allah. Awas ya nih, jangan kebalik. Jadi harus malunya itu kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sudah Allah kasih rizkinya setiap hari ya Allah. Awas ya. Tapi kita ibadah karena orang. Tuh itu rianya. Itu ya, ria. Jadi ria itu pengen dilihat orang. Ibadah itu pengen dilihat orang. Tetapi jangan harus ikhlas dulu ketika mau beramal. Nanti Ustaz saya mau ke masjid itu kalau sudah ikhlas itu ikhlas gak kunjung datang, mati datang gitu ya. Iya, kalau kita ngamal, amal aja dulu gitu. Kalau kata guru sok yang banyak ngamal gitu. Urusan ikhlas dan ria urusan Allah, bukan urusan kita gitu. Gitu biasanya kalau awal-awal ya iya, pengen dilihat, pengen didengar, betul. Tetapi setelah terus menerus istiqomah, hilang dengan sendirinya, betul ya. Ya kita kayak kita gitu, masih ria apa enggak kita kalau ngaji? Enggak. Kalau udah istiqomah begini mah enggak, betul ya. Datang dan pergi kita kalau ngaji enggak. Tapi kalau yang awal-awal ya iya gitu. Biasa kalau awal-awal itu, awal-awal ya Allah, perasaan orang ingat terus ke kita, lihat ke kita terus gitu. Padahal orang lain gak lihat gak apa gitu, perasaan doang gitu. Gitu awal-awal. Nah, ayat tarkul ikhlas bil amal, jadi meninggalkan keikhlasan di dalam beramal. Bimulahadatil ghairillahi fi, dengan mencampur adakan atau melirik selain Allah di dalam amalnya. Nanti yang seperti itu amalnya nanti dikus-kus, nanti di akhirat itu dilemparin ke mukanya. Kata Allah, cari olehmu
itu orang yang engkau tuju ketika di dunia di dalam beramal. Ketika ngaji kamu tujuannya tuh ke si Anu karena pengen dilihat si Anu, cari gitu. Ya Allah, karena amalmu bukan karena aku, gitu kata Allah. Masya Allah. Makanya niatnya harus lillah. Tanamkan dalam diri kita lillah. Niat ngaji karena Allah. Itu enak Pak. Kalau lihat ngaji karena Allah nggak lihat gurunya, betul gak? Kalau sekarang ngaji lihat ustadznya, ustadz siapa nih? Wah, itu lagi, bosen. Gitu kan? Itu, masya Allah. Padahal ngaji mah siapa aja gitu, gurunya, betul. Ya Allah, kita jangan fanatik dengan satu guru, harus banyak guru. Enak ya kalau di At-Taqwa itu, masya Allah. Tinggal malam Selasa dan malam Minggu yang kosong. Insya Allah tahun depan KM penuh nih. Insya Allah. DKM-nya sukanya ngaji kan gitu. Enak gak? Enak, tinggal kita nganut aja, betul gak? Ya Allah, dukung semua kegiatan-kegiatan beliau gitu, dukung kita gitu, dukung sama kita ya DKM kita. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin gitu. Insyaallah nanti malam Minggu dan malam Selasa. Masya Allah, hebat nih ya. Makanya nanti mah gak ada istilah aduh saya mah sibuk sok di hari apa, boleh nanti mah gitu ya. Kita sibuk di malam Senin bisa, malam Selasa gitu. Masya Allah, Ustaz saya malam Selasa sibuk, malam Rebo ada, ayo. Ustaz malam Rebo sibuk, malam Kamis ada, ayo. Gitu. Aduh, malam Kamis Ustaz sibuk, malam Jumat nanti mah ada gitu. Ya Allah. Lu malam Jumat sibuk lagi, malam Sabtu tuh ada nanti malam Minggu. Insya Allah itu ya. Masya Allah, insya Allah masjid kita tambah berkah, insya Allah. Oh ya, jadi jangan pelit, jangan ria di dalam beramal. Ini bagaimana Ustaz kalau ini kebiasaan nih ya, kebiasaan. Jadi ketika sodako dan sebagainya suka diumumkan. Nah, bagaimana kita caranya menyikapinya gitu? Kan ada orang yang suka minta Fatihah gitu ya, suka ngasih amplop kan ya, minta gak usah diumumin gitu, kita baca Al-Fatihah sama, jadi orangnya jangan sebutin. Tapi ketika dihaldorohin itu pakai ila hadrati anu bin anu, udah gitu, anu bin anu, kita Fatihah bareng, umum, sifatnya diumum, jadi sifatnya diumum tuh Al-Fatihah itu udah sampai, jangan takut itu. Kadang kita nih ada juga orang yang punya keyakinan kalau nggak diumumin gak nyampe gitu. Awas banyak itu nyampe ketika kita di rumah sudah niat nih sedekah, udah nyampe itu. Ya Allah, emang yang nyampein kita malaikat itu. Malaikatnya udah nyatet, udah siap-siap nyatet. Kalau amal baik itu langsung dicatat. Itu beda dengan amal buruk. Jangan takut, ini masukin dalam hati kita ya. Kenapa? Karena banyak persepsi manusia gitu. Jadi kalau nggak di ini kan nantinya gimana, katanya berkahnya nggak ada. Berkahnya nggak ada. Ada, sudah niat juga nanti nyampe, nggak mungkin ketuker. Nanti karena Ustadz ketuker itu enggak ketuker, malaikat nanti yang ininya bos ya. Sing yakin kita sedekah buat almarhumah, sok gitu ya, titipin ke DKM tuh dan sebagainya. Nanti nih pihak DKM yang nyampein udah ila hadrati anu bin anu itu Al-Fatihah bareng-bareng gitu. Insya Allah sampai sing yakin insya Allah Ustaz saya mah gak percaya, sok meninggal dulu kita Fatihain bareng-bareng itu ya. Betul Bu, percaya gak Bu? Percaya, takut ya.
Masya Allah, yakin sehingga kebaikan itu pasti ada catatannya, pasti ada. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya. Kita akan tahu, kita akan lihat nanti. Dan begitu pula keburukan sedikit pun, sekecil apapun, pasti kita akan lihat balasannya nanti. Masya Allah. Makanya amal aja. Urusan ikhlas, urusan riya bukan urusan kita. Urusan kita adalah beramal yang banyak. Itu. Kadang orang suka jadi Tuhan ya. Betul gak? Manusia banyak yang jadi Tuhan. Wah, amal kamu gak diterima. Itu kan gitu bahasanya. Itu melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ininya awas riya ya. Kenapa? Karena ini ada dasar. Dasarnya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ruwiyana sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asadun nas adaban yaumal qiyamah man yurin nasu anna fihi khairan wala khairun fi. Tuh, asadun nas adaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah man yurin nas anna fihi khairan, yaitu orang yang memperlihatkan kepada manusia bahwa dalam dirinya banyak kebaikan. Ini yang kita takutkan, Pak. Jadi memperlihatkan kepada manusia bahwa sayalah orang yang soleh, yang ahli sedekah dan sebagainya. Itu asadun nas, paling berat siksaannya nanti pada hari kiamat. Wala khairan fi, padahal tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Tuh tong kosong nyaring bunyinya kan gitu. Oh, di muka umumnya ngasih segala macam, udah pulang jamaahnya diambil lagi kan gitu. Ada yang kayak gitu? Ada, saya pernah lihat berita, bener apa enggak itu? Itu ada pemerintah siapa itu ngasih traktor dan sebagainya di acara live gitu ya. Nah, ketika sudah pulang itu diambil lagi katanya. Bener apa enggak itu? Ya, diambil lagi kalau traktor dan sebagainya. Itu bener apa enggak ya gitu? Ya, cuma apa pencitraan doang atau gitu? Itu bahasanya. Jadi memperlihatkan kepada orang bahwa dia itu orang yang paling baik itu, Pak. Jadi bahasa kita sekarang apa? Pencitraan gitu. Jadi memperlihatkan baik itu kepada orang. Kalau kita mah pengennya dilihat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas nih, awas ya. Jadi sekarang sudah mulai ngelihatnya ke akhirat, bukan dunia lagi sekarang mah. Udah masa-masanya ke sana. Gitu ya, sudah harus hilang gitu, dilihat, dipandang, didengar oleh orang. Gitu, harus sudah berfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki akhlak kita itu supaya kita dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dipandang baik oleh manusia. Kadang ada orang yang suka nyari-nyari gitu dukungan untuk dianggap baik oleh orang, kan gitu. Ada ya, ini ada orang yang seperti itu. Ketika berbuat kesalahan, kesini nyari baik bahwa saya itu nggak salah gitu, benar dan sebagainya, seperti itu. Capek, Pak. Betul gak? Capek, apalagi kita pengen dipandang baik oleh orang. Orang itu beda-beda pandangannya, betul. Pandangannya pasti beda. Kalau kita hidup itu dipandangnya oleh manusia, capek kita. Itu ya, capek. Sebaiknya yang kita pandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah jadikan dia baik. Kalau udah diangkat derajatnya oleh Allah, pasti akan naik. Gak ada yang bisa ngalang-ngalangi gitu. Ya, jadi sekarang sudah fokusnya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ada lagi hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aron nasa
fauqama indahu min khasyati fahuwa munafiq. Rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Man arana saman barang siapa ara yang melihat annasa manusia fauqama indahu di atasnya, awas ya, di atasnya tuh, minal khasyati dari apa rasa takutnya, bahwa monik maka dia adalah orang munafik. Jadi barang siapa yang pamer, di sini ma'aron nasi itu pamer, mempamerkan, memperlihatkan dirinya kepada manusia. Man aronasa itu barang siapa yang memamerkan dirinya kepada manusia, bahwa dirinya itu fauqamaing, itu lebih tinggi daripada orang lain tuh. Tapi indikasinya adalah min khasyah, dari rasa takut. Itu bahwa munafik, maka orang tersebut termasuk orang munafik. Tuh gitu ya. Jadi sebenarnya amalnya cuma 10%, tapi yang dilihatin kepada orang 50%. Gitu benar. Gitu ya. Ini sebenarnya amalnya cuma 10%, tapi dilihatin kepada orang lain itu 50%. Seperti itu adalah orang munafik. Ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Insyaallah ini yang paling kita takutin, Pak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga tuh ala kulli mura'in, atas setiap orang yang riya. Nih ya, Masya Allah. Rawahu Abu Nu'aim. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Takut kita, Pak ya? Takut, maka jaga yang benar ketika kita beramal itu. Lillah dalam hati, lillah karena Allah gitu. Takutnya ada gangguan setan, itu pinter banget, Pak, gitu, pinter gitu. Supaya amal kita jadi habaan mansura, seperti debu yang dibuang gitu. Gak ada manfaatnya tuh. Jangan sampai seperti itu. Terakhir wal ajabu birra'i, yang menghalangi atau menjadi kendala orang menjadi soleh adalah ajabu birra'i, membanggakan akalnya, ai ihtisanu bi aqlihi, itunya pengagungan terhadap akalnya, wa tadbirihi, dan tadaburnya, wa tarfa'u bidzalika, dan merasa tinggi dengan akalnya. Nih orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang merasa segala-galanya di atas orang lain, itu ajabir ra'i, termasuk kendala yang menghalangi orang menjadi soleh. Betul ya? Gak mau ngeriung sama kita karena merasa pintar, apalagi yang ngajarnya ustadznya berada di bawahnya gitu contohnya. Kalau kita lihat gitu ya, guru-guru yang soleh gitu, ketika muridnya yang membacakan itu ya sesuatu kitab gitu, dengerin, ya Allah dengerin, itu ya Allah. Itu baginda Rasul saja gitu ya, nyuruh ya kepada sahabatnya untuk membacakan Al-Quran di depan Rasul. Itu padahal Quran itu diturunkan spesialis untuk Rasul kan ya dulunya, ya Allah. Tetapi Rasul nyuruh kepada sahabatnya untuk membacakan Al-Quran di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau model kita, pangkat kita, ya Allah, gitu seharusnya. Ya kita pengen lah ngedenger itu dari orang lain, seperti itu ya. Jadi nggak ada kesombongan dalam diri kita merasa paling pintar dan sebagainya. Nggak ada yang pintar, nggak ada. Kepintaran kita terbatas, itu ya betul, terbatas. Ada orang yang tahu ini, yang ini nggak tahu. Itu, yang itu tahu, yang ini nggak tahu kan gitu. Gitu, yang itu nggak tahu, yang ini juga nggak tahu gitu. Dua-duanya nggak tahu. Ada yang tahu dua-duanya, ada juga yang tidak tahu dua-duanya. Masya Allah, itulah kita terbatas. Wal maqalatu samina. Inilah 5 kendala yang menghalangi orang menjadi soleh. Kita ulang lagi, yang pertama apa?
merasa ridho atau merasa cukup dengan kebodohan. Terus yang kedua, rakus terhadap dunia. Ketiga, pedit, koret. Nah, terus keempat, ria di dalam beramal. Yang terakhir, membanggakan di ujub, itu membanggakan di diri dengan akalnya dan sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa kita hindari dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul, ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.